Teman-teman bikers yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat, ya, para komunitas motor, klub motor. Kalau bahasa Indonesia memang istilahnya geng motor, ya, perkumpulan orang-orang di satu tempat dengan tujuan yang berbeda-beda. Tapi mungkin kadang-kadang orang mengidentikan kalau bahasanya geng itu dengan kebrutalan gitu ya. Secara bahasa sih nggak masalah, cuman memang ada beberapa bahasa yang mungkin bisa diletakkan imam geng, imam komunitas, imam itu klub motor insyaallah. Tapi intinya para bikers yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Sampai satu tadi ada yang tersebut klub FPH, ya. Iya, para klub dari FPH motornya. Tapi yang terbaik insyaallah mudah-mudahan. Tadi sudah disampaikan sampai level yang keempat. Iya, kita ini pasti diuji. Islam, iman, qanit, patuh, shadiq, benar. Jadi jangan beranggapan kalau kita sudah benar kita nggak diuji, bro. Pasti diuji sama Allah. Dan hidup itu berbeda dari satu ujian ke ujian yang lain. Ya, tapi kan Allah sudah mengatakan tadi di Al-Ankabut ayat 1 hingga 3 itu, "Fala ya'lamu Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamu al-kadhibin." Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang jujur, siapa yang tidak. Ya. Jujur dalam artian apa? Benar nggak dia hijrah? Karena ada orang hijrah nanti untuk urusan dunia atau perempuan, ya dia akan dapatkan seperti yang dia tujukan. Tapi kalau hijrahnya karena Allah dan Rasul, ini mulia. Dan kita pengen seperti itu. Saya fokus di dunia biker ini karena saya pikir ada bahasa-bahasa khusus, ya, dengan teman-teman biker ini yang saya nggak bisa pakai bahasa ini kepada komunitas-komunitas lain. Wallahi Allah akan uji kita. Kalau betul prosesnya yang akan terjadi, wassabirin wassabirat, di level yang kelima dia bisa sabar. Dan sabar itu bukan semerta-merta mengaku sabar. Aku sih sabar, bro. Sabar sama pasrah mirip nih. Kalau sabar yang dimaksud kaitannya iman. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, orang yang beriman sabar. Enggak bisa orang mengatakan dirinya sabar tanpa iman. Bro, aneh punya temen begini sabar. Gua kepancing emosi, dimaki-maki sekut aja dia. Cuma memang nggak sholat. Ini remeng nih kalau begini. Enggak bisa. Orang diidentikan dengan sabar itu pasti iman. Karena bahasa Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru. Sudah sabar, kuatkan sabar. Karena orang sabar akan dihantam. Kayak orang pengen ngambil minyak kelapa, kudu naik peluntir kelapa, banting ke bawah, baca, belah, parut, remes, godok, baru keluar minyak, gitu. Hidup kayak begitu loh. Disinilah kita butuhnya muamalah, kita butuh wadah, butuh bicara keagamaan. Ya, yang merasa berat dengan hijrah, ayo kita ngobrol makanya. Antum nggak sendiri. Ya, kita ini bareng-bareng, alaikum bil jamaah. Dan jangan dibilang yang di depannya lebih pinter, sama aja. Kalau kita sama-sama belajar. Wa tawassaw bil haq. Ya, saling mengingatkan untuk urusan yang hak dan saling mengingatkan untuk urusan yang sabar. Orang kalau sudah sabar, beda sabar dengan pasrah. Orang itu akan khusyuk. Di level yang ke-6, wal khashiina wal khashiat, orang yang khusyuk. Ya, khusyuk itu antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah gitu lah. Karena dia tahu dia ingat Allah timbul khusyuk. Apalagi dia kenal Allah memang betul, dia berdalam tentang Allah. Ya. Allah sudah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sehingga dia tidak akan pernah suzon sama Allah, karena Allah nggak mungkin menguji dia di luar batas kemampuannya. Khusyuk. Ya kalau para biker sudah ngalamin lah debu-debu di jalanan lah, ya, jatuh bangun kita di motor sudah kita alami, betul? Apa sih yang kita belum alamin? Bro, cuma mati yang belum, betul?
Udah kita ngalamin udah. Nggak usah dijelasin lagi sudah. Ini tinggal ke depannya seperti apa. Pengen mengusulkan, ayo. Kalau perlu nanti ini selesai Ramadan nanti kita bikin tabligh akbar sekalian gede-gedean. Kurban para biker berkurban. Kita penuhi lapangan gazebo dan sekitarnya dengan kurbannya para biker. Kita pertontonkan biker juga bisa menyembelih yang syar'i gitu. Masya Allah. Ya, betul-betul mulia. Orang yang khusyuk takhsha qulubuhum li dzikrillah wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Lihat, ujian membuat dia sabar, ujian membuat dia khusyuk, bahkan ujian menginspirasi dia untuk mengikuti syariat. As-shadaqatu tudhi'ul bala, sedekah itu tolak bala. Biker mulai berpikir bagaimana bukan cuma sekedar meminta dihindari dari bala, tapi dia bersedekah. Dia berharap sekali menjadi orang yang terjauhkan dari yang namanya bala dengan sedekah. Gomnya bismillah yuk. Kalau biker bisa nabung, kita cari guru-guru kita yang masih susah, kita umrohin. Atau teman-teman kita nih yang sudah hijrah, mungkin pengen punya motor yang beneran dikit buat usaha, kita bantu motornya. Ayo. Gak jadi miskin bro, bantu orang. Gak jadi miskin. Allah mengatakan dengan tegas, man naqasat shadaqatu mimman ma'anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti. Kalau perlu komunitas biker syari ini membantu teman-teman buat kredit motor syari. Jangan sudah pada hijrah masih kena riba lagi kesian. Kayaknya bolehlah kita kumpulkan dana untuk bantu teman-teman yang kayak begitu ya. Supaya kita tahu bahwa kita di keluarga, kita di saudara. Boleh beda komunitas, boleh beda tuan, boleh beda gengnya, tapi wadahnya kita memang betul-betul jelas. Melalui MBI ini kita jelas banget mau kemana. Kalau komunitas itu motor urusan atom lah. Tapi kalau wadahnya kita pengen ngomong agama dengan bahasa mereka di MBI, insyaallah. Baru wassaimina wassaimat, lebih umum terjemahannya bukan cuma sekedar lapar dan haus, tapi memang dia tahu pengen merasakan yang orang susah rasakan. Karena kalau orang sudah pakai bahasa puasa, ima itu puasa sunnah maupun Ramadan, orang kaya, orang miskin, walaupun mampu beli makan dan minum, Allah bilang haram makan minum siang sampai terbenam matahari, dan dua-duanya nggak makan dan minum. Dan ternyata betul, kalau memang prosesnya betul, kalau jamin kemuliaan mahal. Apa kemuliaan yang pertama? Wal hafizina furujahum wal hafizat. Bisa menjadi orang yang menjaga diri, menjaga kemaluan. Rasa malunya timbul karena iman dan Islam yang dia miliki. Yang tadinya dia gak punya rasa malu, serampangan, ya paling senang melanggar. Apalagi istilah saya itu, kalau dulu kita masih belum pada hijrah itu, paling senang melanggar lampu lalu lintas. Pokoknya di mata kita tuh semua lampu warnanya hijau, padahal merah. Gua udah kena polisi. Selamat siang Pak. Lihat tadi lampu merah, lihat Pak. Kenapa nggak berhenti? Sekira nggak ada bapak. Dulu bangga diundang polisi itu bangga ya. Sekarang bangga lah, bukan masalah polisi. Allah Maha Mengetahui. Ini ngerem berhenti lampu merah ada pahala. Masya Allah. Safety riding ada pahala. Standar helm ada pahala. Kita nggak pahala. Udah capek bikin dosa. Emang dosa bikin capek? Kata Ibnu Qayyim, iya. Beliau orang yang mengatakan idza kunta wa hasanta dzunub fada'ha in sita falyasta'nis. Hei, kalau kalian sudah capek bikin dosa, tinggalkan dosa. Ada orang yang capek sama dosa, emang ada. Ya Allah, berdosa lagi dengan gue. Kalau kamu sudah merasakan seperti itu, tinggalkan dosa dan nikmati hidup tanpa dosa.
walaupun kita nggak bisa nggak berdosa. Dan jangan suka merasa maksum ya. Ana sih alhamdulillah ya, udah 6 bulan hijrah kan. Alhamdulillah Baker hijrah Masya Allah. Udah 6 bulan tak bikin dosa. Ada bohong dah. Orang pasti berdosa. Cuma bedanya kalau sekarang kita bikin dosa masuk dalil wa'ad bi sayyi'atil hasanah tambuha wa khaliqin nas bi khulqin hasan. Dia barengi dosa dengan kebaikan. Stop. Gampang istighfar. Jangan lagi timbul komunitas baru nih. Baiklah istighfar. Nggak bisa. Itu mah pribadi. Tapi memang dia barengi. Tapi kan itu timbul apa? Ittaqillahi summa kunta. Karena kebiasaan bertakwa dimanapun dia berada. Ayo dong. Ya, Anda siap mau datang ke komunitas antum tinggal bilang, ya teman-teman yang di komunitas tak mampir Ustaz. Ayo mampir. Kita saudara, kita keluarga, kita saling mengingatkan di antara kita. Apalagi syukur-syukur kemarin Ustaz umrah dan diundang sama komunitas motor Mekah. Mereka mengundang orang wisata, anak-anak Indonesia datang, kita wedding di Mekah. Mungkin nggak ya kita umroh Baker? Mungkin nggak ada yang nggak mungkin. Oke lah, itu sudah cita-cita, mudah-mudahan dimudahkan nanti insya Allah ya. Kita bisa keliling Mekah Madinah, melihat sejarah dengan motor. Dan memang asli kami sudah merasakan seperti itu. Wal hafizina furujah wal hafizah wal dzakirina Allah katsiran wa dzakirat. Orang yang mengingat Allah, dan ternyata orang gampang mengingat Allah itu dengan proses. Karena boleh jadi sekarang dia ingat, besok dia lupa, manusiawi. Tapi kalau Islam, iman, patuh, benar, sabar, khusyuk, dan gemar bersedekah dan rajin berpuasa, Allah bikin dia gampang ingat Allah. Ya, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Gampang. Apalagi kita baker, ya Allah, jadi ulil albab. Susah kita jelasin apa yang bukan baker ini. Baker tuh ngelihat Allah katakan walladzi ja'alakum al-ardha dalulan famsu fi manakibiha. Bumi ini dimudahkan sama Allah buat manusia jalan. Kata Rasul, kalau menanjak bertakbir, turun bertasbih. Ayat nyindir kita, suruh lihat. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat fadzakir. Lihat orang diciptakan, lihat langit ditinggikan, lihat gunung dikokohkan, lihat bumi dihamparkan. Fadzakir, mikir. Sering kita lihat kayak begitu betul. Oh, nikmat sekali. Makanya kalau sampai baker nggak ada dengan syariat, ada yang salah. Ada janji indah di ujung ayat Al-Ahzab ayat 35. Ini yang kita pengen. A'addallahu lahum maghfiratan ajran azim. Allah telah siapkan ampunan dari dosa kita di masa lalu. Wa ajran aziman, balasan yang besar. Bro, untungnya surga itu milik Allah. Untungnya surga milik Allah, bukan milik manusia biasa. Karena surga milik Allah asik. Terserah Allah orang masuk surga. Ada yang Allah masukin surga jadi nabi, jadi rasul, baru masuk surga. Betul? Kita yang kebagian jatah. Ada yang dimasukin ke surga jadi sahabat nabi, sahabat rasul. Kita juga nggak kebagian kuota. Ada yang jadi tabi'in, ada yang jadi ulama. Kita bukan ulama, bukan tabi'in. Cuma nggak sedikit orang yang Allah muliakan dengan masa yang akan datang. Dia bertobat masuk surga. Bahkan ada orang yang membunuh 100 orang, belum sempat bertobat di sebuah tempat yang dia sedang menuju tempat tersebut, mati di tengah jalan. Allah bilang ke malaikat, ukur deketan ke tempat tobat atau ke tempat maksiat. Tempat tobat ya Allah, ada khilful jannah, masukkan dia ke surga.
momentum yang tepat buat kita para bikers ini untuk membuat yang akan datang lebih baik ketimbang hari ini, insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ingat bro, jalan yang lurus banyak lika-likunya. Kita butuh persahabatan, kita butuh muamalah. Masa depanmu yang akan datang tergantung temanmu pada hari ini. Siapa temanmu, itulah masa depanmu, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Nah, masyaallah, masyaallah. Ustaz, kita mau bincang santai sama biker. Ayo dong. Mumpung ada pemimpin kita, orang tua kita, guru kita di sini, buat teman-teman yang mau bertanya, diskusi dengan kita, ya, karena MD ini seperti tadi Ustaz katakan, wadah diskusinya para biker, ya, bukan klub baru. Kita cuma wadah buat teman-teman diskusi tentang agama. Ayo, mumpung sekarang lagi dibuka nih, silakan buat teman-teman yang bertanya. Tapi nanti satu-satu, nanti Bro Satria di belakang akan ngasih mic-nya kantung. Baru silakan bro. Ada. Foto bro. Ayo bro. Mati. Ya, Ada nggak? Oh ada tuh. Bentar bro. Teknis. Ayah gini ayah nama. itu. Ya. Ya. Saya organisasi perwakilan dari Indonesia. Iya. Menanyakan bagaimana menyusun kematian yang indah di masa sekarang fitnah. Itu aja. Kematian yang indah di zaman fitnah. Sebenarnya kalau bicara kematian itu bahasa Allah dalam Al-Quran itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannat. Artinya gini, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nah ini masalah siapa yang jiwanya tenang ini? Kata ulama, si miskin yang bersabar, si kaya yang bersyukur. Sebenarnya hidup ini bukan masalah kaya atau miskin bro, bukan menang apa kalah, sakit atau sembuh, bukan. Kalau diuji bisa bersabar, diberikan nikmat bisa bersyukur. Karena orang susah maupun senang mati itu pasti. Ya, yang paling baik antum berusaha jadi mutiara walaupun dalam cangkang yang berlumpur. Antum jadi berlian walaupun dalam batu berlumut di atas gunung. Ya, biker sejati itu tak akan pernah mudah untuk terwarnai, karena dia mewarnai. Kebayang ketika antum sudah hijrah, warna antum itu akan mendatangkan kemaslahatan buat banyak orang, insyaallah ya. Makanya kita berharap sekali di zaman fitnah ini solusinya belajar. Nah, setelah ini nih, setelah kita kumpul gini nanti perjumpaan kita per bulan atau sekian bulan kita atur, kita akan buat momentum-momentum yang berbeda dengan bahasan yang berbeda. Ya. Dan kita sudah banyak ustaz-ustaz juga di Bandung ini nanti yang bisa bantu untuk bisa melaksanakan kegiatan ini, insyaallah. Ya, ikhwan-ikhwan dari Tarbiyatus Sunnah dan lain sebagainya ya. Oh, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Bandung ini membawa ulum sebenarnya dia sentral ilmu yang banyak. Allahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan bagus hadiah. Iya, hadiah. Insyaallah. Ada lagi, brother. Ini udah dicek yang paling jauh datang udah. Dari Aceh kan? Oh, subhanallah. Aceh datang sengaja buat kajian. Ada ono mana orangnya? Bro, angkat tangan bro. Asal datang sengaja buat kajian itu kasih hadiah. Udah tadi. Bukan imigran. Oh, imigran. Ada lagi bro. Mana angkat tangannya? Ayo kita diskusi. Oh, tahu? Ya. Ya, mangga silakan. Waalaikumsalam. merasa jatuh dipecahkan tali persaudaraan sama anak. Tapi ketika anak meminta maaf sama beliau, nggak menerima maaf sama anak. Itu gimana solusinya untuk menghadapi saudara seperti itu? Baik, barakallahu
as-sahih, kalau Rasul sih mengajarkan kita tuh dalam dunia dakwah itu lebih kepada bahasa sahabat. Makanya Nabi mengatakan kepada para sahabat, walakin sahibukum hadza khalilullah. Beliau mencopot gelar Rasulullah. Beliau enggak mengatakan walakin nabiyukum, walakin rasulukum, tidak. Walakin sahibukum hadza khalilullah. Tetapi sahabat kalian kekasih Allah. Ya, baik itu madu yang kita dakwahi saudara kita, keluarga kita, atau orang lain. Nabi mengajarkan persahabatan. Dalam persahabatan itu ada dakwah yang namanya tahadu tahabu, saling memberi hadiah, timbul cinta. Dulu ketika sahabat Mu'az diperintahkan dakwah ke negeri Yaman, penekanannya itu kan syahadat, sholat, hadiah, sedekah. Enggak yang lain. Di mana di antara kita ini kadang-kadang pengen sesuatu yang baik untuk saudaranya, cuma kurang hadiah. Kurang hadiah gitu. Padahal alangkah baiknya perbedaan antum itu disisihkan dulu. Ya. Hadiah dikedepankan, apalagi momentum yang tepat di Ramadan. Ketika banyak orang yang nggak open dengan ekonominya, dengan kondisinya, mungkin dia bukan orang muslim tapi dia open lah. Usahanya lagi goncang, alangkah baiknya kalau kita bisa kasih hadiah. Rumus yang paling gampang, musuh pun kalau dikasih hadiah senang. Dan orang Islam itu memang terbuka sekali. Tahadu-tahadunya nampak sekali. Karena sarankan mukadimahnya seperti ini. Ya sisanya ya musyawarah. Tentu ada, nggak mungkin lah ada apa asap itu kalau nggak ada api. Pasti ada hukum sebab akibat. Bila memang antum melakukan perbuatan salah, ya tinggal lakuin. Karena minta maaf. Anak silat dalam lidah akhirat. Semoga keturunan seandainya ada yang bisa Anda lakukan, kita merendah orang itu gak akan pernah menjatuhkan kita, insya Allah. Semoga memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih hadiah Ustaz? Boleh, masya Allah. Dari Sidekick Project Barakallahu fikum. Ada lagi sampai belum? Ada lagi? Ini yang jawab dulu, jawab dulu kalian. Jauhan dulu belum, ada mic belum? Silakan. Ada mic? Mic-nya ada? Bro Satria, tolong diumpang Lampung dulu. Ini harusnya hadiahnya helm, jaket. Sponsor. Harley ada mainan. Yang berikutnya sponsorshipnya mesti kencang deh. Ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tanya Ustaz mengenai zikrullah, di mana tadi bagi muslim bila kita sedang berbicara posisi naik kita bertakbir pada Ramadan dan menurut subhanallah. Mungkin di sini Anda mau tanyakan bukan hanya berkendara aja, misalnya kita lagi naik tangga atau turun tangga itu apa perjalanan juga di Ya. apa disunahkan juga. Iya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya memang umum, dalilnya umum. Nabi mencontohkan kalau menanjak, kalau menurun itu umum. Walaupun beliau bertolongan di atas kendaraan seperti itu, sehingga berlaku umum. Ada antum naik pesawat saja, take off, landing sama. Ya. Atau antum beli motor, beli mobil, beli sepeda, sama doanya. Atau antum nikah, doanya juga mirip. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarri ma jabalta 'alaiha. Jones belum paham, belum paham. Jones belum paham. Mudah-mudahan jangan jadi Jones kelamaan. Iya sama aja. Ada seperti itu. Ada lagi silakan. Atau enggak? Sekarang kan zamannya selfie kan. Selfie. Saya lihat di media sosial itu orang lagi selfie, tahu-tahu dia kesambar kereta ataupun jatuh di tebing, habis selfie mati. Kondisi matinya kayak gimana itu kalau kayak gitu ya guys? Orang lagi selfie, serempet truk, serempet kereta. Gimana tuh Ustaz? Hukum matinya itu Ustaz? Wallahu a'lam, mana nggak tahu dia selfie niatnya apa? Kalau memang selfie-nya niat baik untuk mengabarkan dia sedang di mana ke keluarganya, balis.
bisa sahih. Tapi kalau memang pengen sombong, ria, ya suul khotimah. Ya kita nggak tahu. Kita tanya keluarganya dulu. Ada berhusnuzon lah. Semoga Allah berikan yang terbaik buat orang yang sudah wafat itu. Insyaallah. Barakallahu. Amin. Ustaz, dari sini dulu dah. Ada dari Muhammad. Ya, insyaallah. Ini ada Lady Biker, Pak. Lady Biker. Saya dari KNC Kawasaki Ninja Club ya. Ustadz, bagaimana jika seorang perempuan yang ikut klub motor, sedangkan lingkungannya kebanyakan laki-laki, tapi merasa nyaman dan senang ikut klub, bisa dibilang hobi naik motor. Gimana Ustadz? Apakah saya harus jadi hobi atau gimana? Saran anak sih nikah sama biker juga. Dan Bisa touring bareng suami. Ya. Karena tetap dalam syariat Islam ini dulu zaman Rasul juga Aisyah naik onta. Para sahabat juga naik onta. Kita kan juga sebenarnya biker ini cuma memang alternatif masa lalu. Kalau dulu kan kereta kuda, sekarang mobil. Kalau dulu kan onta, sekarang moge. Kalau dulu kan kuda pelan atau sport. Artinya kalau dulu kan bagal atau keledai, motor-motor kecil, sama aja. Karena nggak mungkin juga antum pakai kuda, mana bang? Wah, nggak mungkin. Jadi dulu juga sahabat Nabi juga pakai kendaraan, ya memang kalau ada motor tentunya ya. Cuma kan bersama suaminya, atau untuk mengedepankan akhlak. Ya, jangan sampai perempuan jadi pusat perhatian laki-laki. Ya, ini setan bikin nyaman di tempat yang nggak baik. Maka saran anak sih, ya kalau dengan para wanita Malaysia gak ada masalah deh. Atau yang paling aman memang punya suami biker. Ya, fadol. Banyak teman-teman biker ini yang touring, landing, traveling bersama pasangannya. Maka sunnah sebenarnya kita kalau safar itu membawa pasangan. Ya, semoga dimudahkan yang terbaik buat hati. Insyaallah. Ada lagi Ustaz ya? Ada tuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya bagi akhwat yang gemar berbudak, namun qadarullah pengajarnya ikhwan? Apakah saya harus lanjut? Mohon bimbingannya Ustaz. Lagi-lagi muskilah ya, makanya memang hukum asal perempuan itu kan aurat. Al-mar'atu aurah kata Rasul. Perempuan itu aurat, aurat terjaga. Bukan berarti perempuan nggak boleh berkuda, nggak boleh berkendaraan, tetap harus terjaga. Ya silakan belajar berkuda, boleh. Ini satu buku bab tentang masalah berkuda itu. Bahkan mengajarkan kesigapan orang yang berkuda itu, masya Allah. Tapi demi Allah, jangan prosesnya itu talbis, bercampur yang haram. Seperti pengajarnya laki-laki yang mungkin bersentuhan, air tabarruj atau ikhtilat atau apalah ya. Nah, ini mesti diperhatikan, kalau bisa memang ada mahramnya juga agar ilmunya bisa berkah. Karena kalau ilmu dituntut dengan proses yang salah, takutnya nggak mendatangkan keberkahan. Ya, silakan perempuan boleh berkuda, tapi yang penting proses belajar itu syar'i, itu aja sih ya. Baik, balik lagi dari ikhwan ke teman-teman biker. Silakan Pak, tadi mau tanya Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan dengan adanya Lady Biker sunnah ya, ada sebagian orang yang dengar MBI sunnah. Kalau apa jawaban kita? Mereka yang mengatakan sunnah apa? Kan para sahabat kalau mengadakan dakwah itu pakai motor. Ini berarti kan bukan sunnah, biker bid'ah. Itu gimana kan? Apa kalau orang kan awal dia sahabatnya nggak ada pakai motor, itu yang itu benar gimana? Berarti dia bukan pakai motor. Masya Allah. Ya sebenarnya memang sempat ada selentingan itu, karena kan sekarang nama komunitas macam-macam tadi, biker hijrah, ya, biker sunnah, biker muslim atau apalah, ada istilah macam-macam gitu ya. Ya sebenarnya kalau MBI berlepas diri, karena MBI bukan komunitas, bukan klub, ini cuma wadah. Antum klubnya apa aja, antum komunitasnya apa aja, itu urusan antum. Antum main di liga lah kalau bola itu ya. Cuma sengaja kita bikin wadah Muslim Biker Indonesia ini, setiap biker yang muslim bisa berbicara agama di sini gitu.
Lagi-lagi bukan komunitas, bukan klub, apalagi geng motor, bukan. Demi Allah bukan. Antum tetap bersama teman-teman antum di klub antum, di komunitas antum. Cuma sekarang biker punya wadah, tawarkan wadah. Ayo kita ngomong agama. Karena takutnya begini tadi, kalau pakai bahasa komunitas dan klub, orang kan suka ada yang kaku-kaku nih, ya nggak nerima proses perubahan, nggak banyak yang lari. Ya, kalau biker diidentikan sama hijrah, biker hijrah begitu ya. Atau mungkin biker sunat apa, lah sih akhir. Itu kan cuma istilah di masyarakat. Apalagi di negeri kita ini kan banyak istilah pada komunitas yang ada. Kita berhusnuzon. Mudah-mudahan klub yang mereka namakan itu memiliki arti yang baik dan nama itu doa. Ya, makanya antum pakai nama klub yang baik supaya orang memanggil antum tuh kayak ngedoain antum, itu yang paling baik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum insyaallah. Masih ada. Boleh. Ini masalah emak-emak bersama kayaknya nih. Perwakilan emak-emak yang suaminya biker Pak. Bismillah Ustaz, Ana mau bertanya, bagaimana apabila suami selalu merayu membeli motor dan merubah komponen motor sampai terkadang sedikit mengurangi uang kebutuhan rumah tangga? Cik, ngecung sakit, salah kita mana? Di sini fungsi wadah nih kita uruskan. Makanya jangan gampang dikit-dikit bawa nama biker, tak dulu enak banget. Memang laporan macam-macam nih. Karena kalau biker itu jujur ya, motor itu istri pertama kita loh. Jujur, yang sering kita naikin itu motor ketimbang istri sendiri, betul. Jujur loh. Ya maaf, tapi tetap kita ini nggak menzolimi istri kita, gitu loh. Ya, kalau memang hobi kita di motor malah menimbulkan rasa indah dengan pasangan, support, dukung. Ya, motor ini kan cuma hobi. Kalau istri kan kewajiban. Ketika ijab kabul kan konsekuensinya kan memberikan nafkah. Antu tu'imu idza tu'imta wa antal basu idza labista. Kamu kasih makan yang kamu makan, berikan baju yang kamu pakai, betul? Wajib nafkah lahir batin. Jangan nafkah nggak dikasih, makan dikurangin, motor dimodif dulu ya. Ini mesti dilurusin nih ya. Jadi nggak blacklist nih. Makanya yang namanya biker tuh tahu lah porsinya lah. Kalau perlu ketika dia sudah membaguskan motor, istri negor, dibagusin mulu sih Pak. Ini singgah sana buat kamu. Ini main diboncengin anak orang. Gimana nggak panas ini kalau begitu ya. Sudahlah, jagalah, bedakan rumah tangga dengan hobi kita. Dan jangan pernah hobi itu merusak rumah tangga kita. Itu yang terbaik ya. Teman-teman biker satu di bawah. Ada bro. Antum dulu. Ya. Ada mic ya? Cap. Ya. Kayaknya Pak Ika standby di sini deh. Satunya di sono biar nggak bolak balik. Ayo. Silakan bro. Assalamualaikum. Saya mau bertanya. Saya pernah mendengar bahwa kalau kita asal ucap tentang kalau kita sama seorang, terus kita mengatakan saya tunggu hukum di mana masyarakat, dan itu akan terjadi perselisihan pada masyarakat. Nah kalau seandainya ada seseorang yang sangat menyakiti hati kita sakit hati banget, terus kita tidak memaafkan dan akhirnya kita ya udah aja pada masyarakat, saya tunggu, saya akan minta saya telah kepada masyarakat. Apakah boleh seperti itu? Saking sakit hatinya gitu. Bro, kalau di dunia biker itu karakter biker itu mewarnai bukan diwarnai. Ya, dalam muamalah juga kita pengen seperti itu sebenarnya. Tapi secara umum orang Islam ini memang al-yuzhiru ala dini kulli. Agamanya kan mewarnai bukan diwarnai. Harusnya sih kalau ada orang jahat sama kita jangan mirip sama dia. Gitu. Kalau bisa keadaan wali hamim gitu loh. Ketika kita berjumpa kayak gak punya masalah. Karena dalam memecahkan sebuah permasalahan ada hukum sebab akibat.
Dia seperti itu pasti ada sebabnya. Mungkin sebabnya karena kebodohan dia, atau kita menginspirasi dia untuk seperti itu. Yang paling baik bahasa Nabi, aslih nafsak yaslihkan nas. Rapikan diri kita, orang akan terapikan dengan sendirinya. Ya, karena wallahi nggak akan pernah ada orang mencibir tentang indahnya mutiara dan berlian. Cuma orang akan nggak lelah mencibir yang namanya batu kali dan sesuatu yang gak manfaat. Jadi kalau saran anak sih, walaupun antum punya hak, bahkan ada kisos kok dalam Islam. Bunuh balas bunuh masih boleh, kisos. Walaupun bil kisos hayat dan ulil albab, dalam kisos ada kehidupan, betul. Cuma Nabi mencontohkan tidak seperti itu. Ya, usahakanlah kalau dia memang api atau air lah, ya. Dan nggak jadi rendah karena jadi air. Ya. Terus cari sebab apa sih yang membuat dia nggak suka. Dulu Nabi begitu, diuji, ditimpukan, disakiti di Taif. Apa yang beliau bilang sama Allah? Innam yakun bika alayya qadabun falau bali, walakin afiyati usauli. Yang penting jangan kau yang marah ya Allah. Orang marah itu biasa, asal jangan kau yang marah ya Allah. Ya. Saran Anda sih, siapkan makhluk atau berteman dengan manusia. Allahu a'lam bishawab. Terakhir brother, itu aja deh dari belakang ya. Sorry bro ya. Antum? Iya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau nanya masalah mungkin sebelumnya pendapat. Apabila motornya leasing gitu Pak Ustaz, terus itu kan kadang-kadang kalau lagi orang itu ngeganggu misalkan lagi sakit, misalkan atau ada anak ini ada anak-anak tuh kalau mendengar motor yang lagi gerombolan gitu, dia langsung kaget atau teriak gitu. Apakah itu termasuk dolim gitu? Ayo, Anda juga dulu waktu masih kecil itu, kalau pulang sekolah lihat gerombolan motor besar, wih penjahat, ya karena anak nggak tahu, nggak kenal. Ternyata memang standar knalpotnya memang seperti itu gitu loh. Dan kagetnya saya sebagai anak kecil saat itu nggak menginspirasi pabrik mengecilkan suara knalpot, enggak. Makanya memang tugas kita menjelaskannya. Ini wadah MBI ini pengen menjelaskan kepada masyarakat secara umum, jangan suka menjadi hakim buat para biker kalau nggak tahu punya biker gitu. Ya, teman-teman biker juga sudah mulai hijrah, mulai kembali pengen standar semuanya sesuai dengan SOP pabrik gitu loh. Makanya nanti pelan-pelan akan sampai ke masyarakat dan kita jelaskan ke anak kita bahwa berkendaraan itu harus sesuai dengan kepatuhan pada pemerintah. Setelah ini insya Allah biker gak ada motor bodong lagi insya Allah. Ya, standar insya Allah. Gak ada pelanggaran lalu lintas lagi. Kenapa? Pengen mengambil pahala sebanyak mungkin sebagai biker insya Allah. Ya. Nah, sebelum selesai kegiatan kita pengen tanya deh bro. Ya. Yang datang kemari biker yang datang kemari ke Abu Kuah sengaja datang, tapi tempatnya paling jauh. Siapa? Tempat tinggalnya paling jauh. Riding ya? Riding. Ada yang sengaja pakai motor tempatnya paling jauh datang ke Abu Kuah buat belajar. Ada. Sumedang ditanggung. Sumedang. Anak pusat ngacung kan? Anak pusat. Apa be? Mana bro? Petamburan ada lebih jauh dari Petamburan. Bahtiar Tanjung Priok lebih jauh. Ada yang lebih jauh dari Tanjung Priok? Ada. Bahtiar ganti ongkosnya paling jauh dia. Ada yang datang nih dengan teman-teman klub motornya paling banyak jumlahnya. Ada? Nggak apa-apa bro, ayo kita pertontonin yang paling rajin datang ke majelis ilmu deh. Coba sebutin klub motornya, berapa jumlah yang datang hari ini? Betul? Jauh. Betul? Aduh.
Sebutin bro. Ayo betul. Klub motornya dan jumlah teman yang datang pada hari yang paling banyak, silakan. Ayo, betul. Ada nggak? Masya Allah, kita bangga jadi klub motor itu dong, ya. Datang ke majelis apa ya? Hah? Dari mana bro? R15, oke. R15 4 orang. Nah, ada yang lebih dari 4 orang nggak bro? Berapa ya? 7. Dari mana? Pajak Indonesia kan? Pajak Indonesia. Ada yang lebih dari 7 ya? Oh kan akhirnya asik nih. Ada berapa bro? 8 orang, Masya Allah. Itu berapa kakak? 10. HDCI 10. 10 Ustaz. Betul 10 datang nih. Ada yang lebih dari 10 ya? Hah? Mengacu nggak gue mana? Oke, mau terang belum bro? Jangan. Ini buat klub motor yang datang paling banyak anggotanya bro. Ini malam kita isi bensin semua bro, betul bro? Nanti panitia siap ngasih tuh, ya. Sorry nih bro ya, bukan kurang ini tapi memang kita senang dapat pahala sama antum insyaallah. Tapi terakhir nih, biker yang datang ya bawa keluarga paling banyak untuk kajian. Nah, ya, berpengaruh kan? Aku sama ada yang kenal kan? Antum biker bawa istri, bawa anak ya paling banyak jumlahnya ada nggak? Ada. Yang istri dua-duanya dibawa ada. Siapa nggak berani? Pakai sespan. Ada berapa? Antum biker bawa bini, bawa anak ada? Ada yang bawa anak, bawa istri. Ada. Antum ada? 4 orang, 1 motor. Wah? Oh mobil enggak, ini motor. Terkaci. Antum 3 orang siapa aja? Oh Masya Allah. Antum 4 orang, lebih banyak nih. 1 motor. Satu motor 4 orang kan. Ya. Ini yang 4 orang kita ganti bensin ini, Masya Allah ya. Semoga yang terbaik insya Allah, mudah-mudahan barakallahu fikum. Kelas ya, ya Allah urus semoga manfaatnya. Minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi event seperti ini jangan sampai dilupakan dan kita buat lagi lebih banyak lagi nanti insya Allah ya. Tolong bantu saran masukan kepada wadah kita tercinta MB ini. Semoga bisa makin menguatkan ukhuwah komunitas para teman-teman biker di Bandung secara umum nanti insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Anda berada pada sebuah acara akhir da'wana alhamdulillah. Ya. Ada dari teman-teman MPH ini mau ngasih cenderamata buat Ustaz. Barakallahu fikum. Tafadhol bro, silakan bro. Buat teman-teman komunitas lain yang mau ngasih cenderamata buat Ustaz, kita tunggu juga. Atau nanti setelah selesai kajian, Ustaz sediakan waktu buat kita diskusi bersama. Buat teman-teman juga yang lihat ada stand kopi di situ sama ada bakso, itu free. Silakan ambil. Barakallahu fikum.